Halo guys, selamat datang lagi di video baru aku. Jadi untuk yang reading kali ini aku mau reading soal energi full moon atau bulan purnama, karena bentar lagi bulan purnama ya. Tanggal kalau di waktu Indonesia Barat itu tanggal 22 Agustus jam 7 malam kalau nggak salah. Kalian bisa cek sendiri nanti, atau nanti aku tulis di description box atau gimana. Ya itulah. Ya, jadi kenapa aku mau adain full moon ini? Karena gini, di energi full moon ini energi yang sangat bagus untuk kayak menuai sesuatu apapun yang kita tanam selama dari new moon. Nih, misalnya gini, ini siklus bulan. Jadi awalnya dia tuh new moon, dia tuh masih kosong gitu, bulannya kayak nggak kelihatan. Nah itu di situ kita baru mulai, karena adanya kekosongan ini kita bisa menanam sesuatu ke dalam hidup kita ini. Misalnya kayak petani nanam padi gitu, kita nanam misalnya intensi kita mau jadi lebih percaya diri gitu. Nah itu kita tanam di new moon ini, terus kita bangun, kita raup waktu full moon, waktu bulan purnama, pas dia udah benar-benar kelihatan semua bulannya. Nah itu misalnya kayak pas pas petani manen padi, atau misalnya kita udah benar-benar ngerasain di dalam diri kita sendiri, kita udah mulai bisa percaya sama diri kita sendiri gitu, udah bisa ngomong di depan publik dengan lancar gitu misalnya. Nah kayak gitu. Nah jadi si full moon ini tuh energinya ada dua, karena dia meraup satu, dia menuai satu intensi yang udah kita jalanin itu, kayak intinya kita memanen sesuatu, sama yang kedua adalah melepaskan sesuatu yang emang udah nggak buat kita lagi gitu loh. Jadi kita misalnya kita tuh sebagai satu vessel gitu, sebagai satu wadah, kita masukin intensi-intensi yang tumbuh, terus nanti tumbuh, terus ini ada satu intensi lagi yang masuk di new moon berikutnya, tumbuh lagi sampai ada banyak itu. Nah nanti ada satu hal yang emang udah penuh gitu, yang udah intensi yang udah kebentuk itu, kita bisa lihat itu masih berguna atau enggak buat kita, kayak masih sesuai sama diri kita sekarang atau enggak. Itu bisa kita lepas di waktu full moon ini, sampai akhirnya di proses itu, sampai akhirnya di new moon itu tempatnya dia tadi itu udah kosong, buat kita tanamin intensi yang barunya lagi. Nah gitu. Jadi itu energi dari full moon itu sendiri. Nah sekarang aku akan bacain di masing-masing kartu ini ada energi yang bisa kita tuai saat full moon ini, terus ada juga energi yang bisa kita lepasin waktu full moon ini. Intinya itu sih. Oke, jadi kalau misalnya kalian belum pernah lihat pick a card reading kayak gini sebelumnya, basically kita cuma milih ini pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. Kalian bisa meditasi dulu atau gimana, kalian lebih ketarik kemana. Ingat milihnya sama yang kalian rasa itu cocok buat kalian, bukan yang paling kalian suka gitu ya. Oke, ntar tinggal kalian pilih yang kalian paling ketarik ke yang mana, terus aku kasih timestamp di bawah, kalian bisa langsung ke waktu file yang kalian pilih itu. Di situ aku akan langsung mulai readingnya gitu ya. Oke, see you di file kalian sendiri masing-masing. Dadah. Halo file 1, jadi langsung kita mulai aja ya pembacaannya. Jadi ini ada energi yang bisa kita tuai dari full moon kali ini, dan ini energi yang bisa kita lepasin dari full moon kali ini. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi yang bisa kita tuai adalah don't let pride get in your way, dengan full moon in Leo. Dapat full moon untuk yang dituainya, jangan biarkan kebanggaan menghalangi jalan kalian. Terus untuk yang kita lepasin, kita dapat full moon lagi, full moon in Virgo, you are good enough. Kalian cukup, kalian selalu cukup. Oke, jadi yang mulai dari yang bisa kita tuai nih, full moon in Leo. Leo itu energinya lebih kayak yang raja hutan gitu. Yang aku rasain di sini adalah kalian mungkin udah beberapa saat dalam hidup kalian yang kalian bangun untuk membangun gimana ya, yang kalian lakukan untuk blur lagi, untuk membangun nama untuk kalian. Nah energi yang ada di sini itu tentang itu. Mungkin ini saatnya kalian buat meraup itu, kayak image baik yang bisa kalian ambil dari usaha kalian selama ini.
kayak kalian dikenal sebagai orang yang seperti apa yang kalian mau, yang kalian bangun selama ini. Itu yang bisa kita tuai dari full moon kali ini. Terus kita juga bisa lihat tarot. Dari kartu tarot ini udah aku kocokin juga untuk ngehemat waktu. Energi yang bisa kita tuai yang pertama adalah Ace of Pentacles. Apa ini? Eight of Pentacles. Lalu Knight of Pentacles kebalik. Nah ini yang kayak aku bilang tadi, ada satu hal yang kalian mulai, yang kalian mau membangun kedudukan buat diri kalian di kehidupan fisik kalian, dan kalian udah bekerja keras untuk itu. Sekarang saatnya untuk menuai hasilnya secara material. Dan yang aku lihat di sini tuh lebih ke nama yang kalian bangun itu. Kayak misalnya kalian mau jadi dokter yang hebat, nah kalian selama ini udah bekerja keras, kalian udah bekerja keras untuk mencapai ke title itu. Nah sekarang waktunya mungkin kalian untuk meraup itu, hal sekecil apapun itu, kayak misalnya jadi orang yang ceria atau apa, pokoknya intinya kalian dikenal sebagai apa, itu yang kalian raup saat ini. Dan mungkin sebelum ini kalian ngerasa itu tuh lama banget, prosesnya tuh lama banget, kayak Knight of Pentacles ini, kayak kalian nggak bergerak kemana-mana padahal kalian udah berusaha keras. Tapi saat ini nih waktunya untuk kalian meraup itu semua, meraup image yang kalian cari itu. Oke, terus di sini ada pesan, bukan pesan sih sebenarnya, langkah yang bisa kalian lakukan untuk meraup ini semua. Kita dapat nurture atau mengayomi. Maafin aku. Nah, mengayomi. As you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for you right now. Selama kamu mengayomi anak-anak kecil, kamu sekalian mengayomi diri kalian sendiri. Aktivitas-aktivitas itu, kegiatan-kegiatan itu penting untuk kalian saat ini. Nah, jadi apa yang bisa kalian lakukan untuk menerima ini, untuk kalian bisa menyadari ini, kalian bisa meraup ini, itu adalah kalian menyayangi diri kalian sendiri atau menyayangi orang-orang yang di sekitar kalian, terutama anak-anak kecil ya mungkin kalau kayak di sini. Nah, jadi selama kalian berbagi kasih sayang itu, mungkin kalian bisa meraup apa yang kalian bangun selama ini. Dan kalian mungkin kalian sebenarnya udah meraup itu, cuman kalian belum menyadari aja. Nah, dengan kalian melakukan ini, dengan mengayomi itu gimana ya, lebih kayak nggak apa-apa kok gitu loh. Maksudnya kayak misalnya kalian punya anak, terus misalnya anak kalian itu kayak gagal dalam, misalnya dapat nilai jelek gitu di sekolah, apa yang kalian lakukan pasti kan kayak yang respon yang mengayomi itu kan pasti yang nggak apa-apa kok, ayo kita belajar lagi, ini kita jadiin buat pelajaran aja, yuk kita belajar lagi. Nah, kalian lakuin itu buat orang-orang di sekitar kalian atau buat diri kalian sendiri gitu. Nanti kalian akan dapat sendiri apa yang aku maksud itu. Nah, terus kita masuk ke apa yang perlu dilepas kan selama full moon ini. Kita dapat tadi kan full moon in Virgo, kalian selalu cukup. Yang aku dapat adalah mungkin kalian selama ini kayak ngerasa kalian tuh belum cukup, nggak pernah cukup. Kalian ngerasa kayak mungkin gak cukup cantik, gak cukup baik, gak cukup capable gitu, maksudnya ya gitu. Nah, mindset yang kayak gitu, mindset yang gak pernah cukup itu, mindset yang kalian ngerasa harus berjuang lebih keras lagi untuk bisa cukup, yang kayak gitu yang bisa mungkin dilepasin dari full moon kali ini. Itu energi dari Virgo. Jadi Virgo itu kan energinya lebih kayak yang perfeksionis, bukan perfeksionis sih, lebih kayak analisis gitu loh. Jadi apa-apa energinya cenderung kayak lebih menganalisis segala sesuatu. Kayak misalnya dari penampilan kalian ngelihat, oh ini hidung kita kurang mancung nih, oh ini pipi kita kurang tirus, nah kayak gitu-gitu. Mungkin itu yang perlu dilepas, mindset kayak gitu. Nah, terus untuk di tarotnya kita dapat Temperance reverse, kita dapat Chariot, kita dapat Nine of Pentacles. Chariotnya reverse tadi, lupa, maaf. Nah, dari sini juga sama,
selama ini yang kayak misalnya kalian ngerasa kalian nggak cukup, jadi kalian nggak bisa gerak kemana-mana, kalian nggak cukup, misalnya nggak cukup bisa, kalian nggak cukup bisa untuk misalnya mulai channel YouTube atau apa, mulai sesuatu yang baru, mulai sesuatu apa yang kalian mau ngelakuin itu, tapi kalian mungkin ngerasa kalian belum cukup untuk itu, kayak banyak kekurangan kalian yang kalian temuin yang kalian ngerasa nggak cukup aja buat itu. Nah dari sini kita dapat pesan bawah, bukan dapat pesan, kita dapat pesan kalau kalian tuh akan selalu cukup, kita udah dapat apapun yang kita butuhin saat ini untuk bisa memulai, untuk bisa itu, selama pertimbangan yang kalian itu selama ini tuh pada akhirnya cuman kayak bikin kalian stuck di tempat. Nah kayak gitu, mindset yang kayak gitu yang bisa dilepas saat ini, kalian selalu cukup, pokoknya itu aja yang perlu ditanamin di dalam diri kalian. Apapun itu keadaan, apapun itu, kita pasti akan selalu punya kekurangan, kita nggak akan pernah mulai kalau kita masih tetap ngeliat kekurangan kita itu, gitu. Emang susah, aku juga tahu, aku ngerti banget, tapi ayo kita mulai. Tubuh kita selalu tahu kapan untuk mulai, kapan untuk melepas mindset kayak gini. Oke, dan mungkin sekarang saatnya. Nah, untuk apa yang bisa kita lakukan untuk melepas hal-hal ini, kita dapat counselor dari Archangel Azrael. Ya, you are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance. Nah, dari sini kita bisa dapat pesan kalau orang itu sebenarnya bisa bergantung sama kalian. Kayak misalnya kalian selama ini mungkin kayak ngelihat banyak kekurangan dari dalam diri kalian, banyak hal yang kalian analisis di dalam diri kalian. Justru sebenarnya kemampuan analisis itu kalau misalnya kalian pakai untuk hal-hal yang lain, kayak misalnya untuk misalnya orang yang lagi counsel ke kalian, maksudnya kayak lagi berkeluh kesah gitu ke kalian, nah, kalian tuh sebenarnya bisa kayak yang bisa langsung tahu kayak akar masalahnya di mana. Kalian bisa tahu kayak, oh ini kekurangan kalian tuh di sini nih, makanya muncul masalah ini. Oh ini kekurangan kalian di sini, makanya muncul masalah yang satu lagi gitu. Kalian tuh bisa nemu akar masalahnya di mana dan bisa ngarahin orang lain itu. Nah kalau misalnya kelebihan kalian itu lebih kalian salurkan ke hal-hal kayak gini untuk konsol diri kalian sendiri. Nah kan kalian bisa konsol orang-orang lain itu, mungkin kalian bisa konsol diri kalian sendiri, kayak misalnya gini, mindset ini kalian bisa analisis, kayak misalnya hidung saya kurang mancung nih. Nah mungkin kalian bisa analisis lebih jauh lagi, kayak misalnya kenapa ya kita ngerasa kalau hidung kita kurang mancung, atau misalnya gini, kita mau mulai kayak daftar ajang pencarian bakat, misalnya kalian suka nyanyi tapi kalian ngerasa kayak kalian gak cukup bagus. Nah kalian mungkin bisa analisis lebih jauh lagi, kenapa ya aku ngerasa nggak cukup bagus. Pasti kan ada satu peristiwa di dalam hidup kalian, atau kayak kata-kata orang-orang lain yang masuk ke dalam otak kalian yang bikin kalian ngerasa kayak gitu. Mungkin itu bisa dilihat lebih jauh lagi di full moon kali ini, energinya lagi kenceng banget mungkin. Terus masuk ke dari 3 oracle card ini, mungkin ada kayak hal-hal yang bisa kita tahu lagi dari full moon kali ini, tentang full moon kali ini untuk kalian, energi kalian di full moon kali ini, ya itulah pokoknya intinya. Yang pertama adalah Starseed, what light you up. Sebenarnya bukan apa yang bisa kita tahu sih, apa yang bisa mungkin jadi pertimbangan kita untuk kita tahu hal-hal yang ternyata penting tapi kita nggak sadar, kayak gitu. Terus ada trust your path, percayakan kemana kalian melangkah. If you knew you would be supported, what would you do? Apabila kalian tahu kalau kalian didukung, ada dukungan di sekitar kalian, apa yang akan kalian lakukan? Terus yang terakhir adalah protection atau perlindungan, call back your power, cut the cords, soul retrieval. Panggil lagi power kalian, kekuatan kalian, potong, cut the cords, potong apapun benang yang attach pada diri kalian, kembali ke jiwa kalian di awal. Bentar ya, oke. Nah dari 3 kartu ini kayak tadi nih, yang tadi aku bilang, mungkin ada hal-hal yang sebenarnya kalian pengen lakuin tapi kalian terlalu analitis terhadap
diri kalian sendiri itu. Nah, coba kalian ubah mindset kalian dari yang kalian banyak kekurangan ini, banyak kalian misalnya kalian ngerasa kurang pantas apa segala macam itu, coba kalian anggap aja misalnya kalian itu sebenarnya banyak dukungan nih di sekitar kalian. Karena kita pasti tuh banyak dukungan, alam semesta tuh ada di sekitar kita, walaupun kalian ngerasa orang-orang tuh nggak ngedukung kalian, tapi kalian tuh punya kayak spirit guides, kalian punya malaikat di sekitar kalian kayak gitu-gitu yang mendukung kalian. Nah, kalau misalnya kalian punya dukungan-dukungan gitu, apa yang bakalan kalian lakuin, apa yang bakalan berani kalian lakuin. Nah, kayak gitu-gitu yang perlu dipertimbangin lagi, dipikirin lagi. Terus kalau misalnya kalian ngerasa guarded banget nih selama ini karena kalian ngerasa masih banyak kekurangan, itu yang tadi kita omongin itu, coba kalian potong itu semua. Bukan potong sih, misalnya kalian anggap di kepala kalian itu ada benang-benang yang nyambung dari kepala kalian ke semua pikiran-pikiran itu. Kalian potong itu semua, pisahin itu semua dari diri kalian, kalian balik ke jiwa kalian. Itu bisa dilakukan dengan meditasi atau apa. Kalian cari-cari aja meditasi kayak detach sama pikiran kalian atau gimana. Mungkin nanti bakalan aku taruh di description box atau di komen, aku nggak tahu. Tapi aku ada satu meditasi yang bagus, tapi itu bahasa Inggris sih. Jadi ya mungkin kalau dicari yang bahasa Indonesianya ada. Kayak gitu-gitu. Terus dari oracle cards yang terakhir ini, mungkin ada kayak energi dari spirit animal ini yang bisa kita contoh dari full moon ini gitu. Iya. Jadi yang pertama ada antelope. Antelope tuh apa sih? Kijang ya kalau di itunya, di bahasa Indonesianya. Life is speeding up. Hidup dipercepat saat ini. Hai. Terus ada juga panther spirit. Reclaim your power. Pegang lagi kekuatan kalian, pegang. Bukan pegang sih sebenarnya. Diklaim lagi. Kekuatan kalian diklaim lagi. Dan juga ada juga armadillo spirit. Set healthy boundaries. Pasang batasan-batasan yang sehat menurut kalian sendiri. Nah, pertama dari armadillo dulu yang mau aku bahas. Nah, jadi energi-energi yang tadi, untuk maafin aku blur lagi. Nah, jadi energi-energi yang tadi kita omongin itu yang perlu dilepas ini, kayak omongan-omongan kalau kalian itu nggak cukup, analisa kalian itu apa yang ngebangun pikiran-pikiran itu buat ada di dalam diri kalian, itu kan pasti dari alam luar ya, karena kan kita ini satu jiwa ini dilahirkan ke dunia ini pasti ya suci aja. Mungkin ada sisa-sisa dari kehidupan yang lalu kalau misalnya kalian percaya akan itu gitu loh. Tapi kita terlahir di dunia ini kan dari nol kita tuh belum tahu apa-apa, tapi kita saat ini udah ada mindset kalau kita tuh nggak cukup kalau misalnya kita belum sampai ke tahap yang kita tentuin gitu misalnya. Nah, yang kayak gitu-gitu dari dunia luar, kalian batasin energi-energi itu buat masuk dari dalam diri kalian. Kalian anggap energi itu sesuatu yang lain, kayak tamu yang mau masuk ke dalam rumah kalian. Misalnya rumah kalian, terus ada tamu yang mau masuk, tapi masuknya kayak woi misi gitu. Kalau ada tamu yang kayak gitu kan kalian pasti kayak apaan sih ini orang, dan pasti kalian nggak akan biarin tamu itu masuk kan. Kalian lakuin itu juga untuk pikiran-pikiran yang kayak gitu. Kayak si armadillo ini kan, dia kalau misalnya ada musuh atau sesuatu yang mengancam dia langsung kayak ngebulet gitu, terus pakai cangkang yang kuatnya dia itu. Nah, terus habis itu masuk ke panther. Apapun yang kalian mau capai itu, apapun nama yang mau kalian bangun itu tuh udah ada dari diri kalian. Cuman karena adanya pikiran-pikiran si tamu-tamu yang gak diharapin itu masuk ke dalam diri kalian, makanya kalian jadi kebulet sama si kabut-kabut si tamunya itu tadi. Sedangkan sebenarnya kekuatan itu ada, kalian cuma butuh nyibakin satu-satu ini si tamu-tamu yang gak guna ini, kalian usir satu-satu dari rumah kalian. Sebenarnya gak usah diusir sih, karena kalau diusir pasti juga orang, kalau diusir kayak bayangin gini, orang diusir dari rumah,
pasti kan responnya nggak akan baik. Nah, jadi yang bisa kita lakuin adalah kita tuh berdamai sama orang itu, kita ngertiin sih orang itu maunya gimana, si pikiran-pikiran ini tuh maunya apa, kenapa sih si pikiran-pikiran ini muncul, trauma apa yang ada di balik pikiran-pikiran ini. Nah, kayak gitu-gitu mungkin kalian bisa coba pahami sampai akhirnya dia berdamai sendiri di dalam pikiran kalian. Misalnya ada pun dia nggak akan ngeganggu kalian, atau misalnya dia ngerasa iya ya ini bukan tempat kita gitu, nih dia bakalan pergi sendiri dari dalam diri kalian. Jadi nggak perlu banyak usaha buat nyibakin pikiran-pikiran itu, sampai akhirnya si power kalian ini akan muncul sendiri tuh. Terus yang terakhir, Anthem of Spirit ini. Nah, kalau misalnya itu aku ngerasa dengan kalian, misalnya kalian udah tahu satu fakta ini, itu semuanya itu akan berjalan secara natural buat kalian. Itu semua akan berjalan langsung kayak cus buat kalian. Dan yang selama ini kalian ngerasa kayak stuck, kalian kayak nggak bisa bergerak kemana-mana, itu semua bakalan kayak wush, hilang aja gitu. Dan kalian udah tiba-tiba kalian sadar nanti kalian udah di tahapan yang kalian udah jauh banget, yang kalian bisa banggain itu gitu. Oke, kayaknya segini aja yang bisa aku bacain. Soalnya udah banyak nih, udah lama, udah 17 menit. Oke, good luck terus. Sayang banget sama kalian. Makasih banget udah nonton sampai saat ini. Kalau misalnya ada yang gak cocok atau gimana, atau kata-kata aku gak jelas atau gimana, aku minta maaf lagi. Dan kalau misalnya emang kalian ngerasa kena banget, kalau misalnya kalian ngerasa kena, bisa tolong di like, subscribe channel aku, dan komen kalau ada yang mau dibahas. Tapi ingat, hargain orang lain selalu. Komen aku, DM aku di Instagram selalu terbuka. Oh ya, jangan lupa follow Instagram aku juga. Di situ aku kalau misalnya ada yang kalian mau private reading atau gimana, bisa book di situ. Dan aku juga sering kayak post-post informasi-informasi soal spiritual atau tarot-tarot gitu. Terus kita bisa komunikasi juga, misalnya kalian mau berteman atau gimana, aku selalu open. Oke, gitu aja ya. Makasih banget udah dengerin sampai sekarang. Dadah, see you in the next reading. Halo Pal 2, langsung aja ke readingnya. Nah, jadi di sini ada 2 kartu monologi yang udah kalian pilih itu. Yang pertama itu energi. Ya, pokoknya apa yang bisa kita tuai selama full moon ini, dari full moon kali ini. Terus ini yang kedua adalah apa yang bisa kita lepasin dalam full moon kali ini. Kita buka aja. Yang pertama itu New Moon in Aquarius. Bring love into the situation. Bawa cinta ke dalam situasi apapun itu. Terus yang kedua, Full Moon in Aquarius. Show the world the real you. Tunjukkan dunia diri kalian yang sebenarnya. Nah, jadi karena ini banyaknya energi Aquarius dan dari New Moon ke Full Moon, ini tuh kayak bener-bener kalian ngelepasin sesuatu dan kalian memulai baru lagi. Dan kalian juga meraup apa yang udah kalian tanam sebelumnya. Nah, jadi apa yang udah kalian tanam sebelumnya itu, yang di sini yang dominan itu energi Aquarius, kayak bisa kita lihat sendiri. Jadi energi Aquarius itu lebih kayak authenticity gitu. Jadi kayak kita kan masing-masing manusia kita punya karakter dasar. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring pertumbuhan kita dibentuk untuk menjadi sesuatu yang lain gitu. Misalnya maaf kebalik ya dari tadi. Maaf sumpah. Sumpah, ini aku biarin aja atau gimana? Ya udah, aku biarin aja ya. Oke, jadi maaf ya, tadi aku biarin aja kayak soalnya apa yang aku omongin udah bener-bener tepat gitu loh. Jadi aku takut kalau aku ngulang malah jadi kayak kurang dari apa yang aku omongin sebelumnya. Oke, lanjut lagi. Kita manusia, kita punya satu karakter khusus dari kita lahir itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita banyak menerima informasi baru dari pertama orang tua kita, terus dari sekolah, dari lingkungan sekitar kita, pokoknya dari manapun itu kita menerima informasi, banyak informasi masuk ke dalam tubuh kita sampai akhirnya kita ngebentuk satu diri kita yang lain. Nah, apa yang bisa kalian raup saat ini adalah kalian kembali ke diri kalian yang sebenarnya itu. Mungkin kalian lebih mengenal diri kalian sendiri, mengenal apa yang kalian suka. Mungkin kalian kayak banyak yang muncul di dalam hidup kalian yang kayak, oh ternyata
aku suka ini ya, oh ternyata aku suka ini ya gitu, dan itu kalian baru tahu. Nah mungkin itu banyak yang kalian raup dari hal-hal kayak gitu. Dan iya, kayak apa namanya, kepercayaan diri untuk menjadi sesuatu, untuk menjadi apa yang kita awalnya gitu loh, maksudnya menjadi diri kita awalnya. Kayak ini sih, perempuan ini kayak nggak pakai baju gitu terus kayak nuang dirinya sendiri sama air. Kayak mungkin apa yang bisa kita tuai saat ini adalah kita lebih bisa mencintai diri kita sendiri gitu. Nah bentar, ini kayaknya kebalik lagi deh. Aduh sumpah maaf ya kalau ternyata videonya kebalik-balik, ini HP aku nggak ngerti lagi. Bentar. Oke, semoga sih udah normal. Nah jadi gitu, itu yang bisa kita tuai saat ini. Kita lebih kayak bisa mencintai diri kita yang sebenarnya, diri kita yang udah ada dari semenjak kita lahir itu. Terus dari tarot ini juga ada keterangan lebih lanjut soal apa yang bisa kita tuai itu. Yang pertama adalah Ten of Wands, terus Ace of Pentacles, terus yang terakhir di Empress kebalik. Nah mungkin apa yang kita tuai adalah dari selama ini mungkin ada banyak hal-hal, banyak kayak dorongan dari luar yang kayak kalian harus jadi kayak gini, kalian harus jadi kayak gini, kalian harus jadi kayak gini untuk jadi orang yang baik, kalian harus kayak gini. Maksudnya banyak yang kayak nasihat gitu, dan itu udah ngebebanin kalian lama gitu loh. Nah dari sini apa yang kita tuai adalah kita punya diri kita sendiri satu yang baru, yang kita punya karakter apa ya namanya, karakter alami kita. Pada akhirnya kita keluar dan mau kita genggam di dalam diri kita masukin ke dalam kehidupan material kita. Kayak kita tunjukin di bumi ini, kita tuh sebenarnya gini loh gitu. Dan memulai ya. Jadi, nah ini sekarang kalian tuh mulai bisa kayak ngasih lihat ke dunia ini kayak ini loh karakter kita tuh kayak gini loh, ini loh aku yang sebenarnya tuh kayak gini. Dan kalian sekarang kayak istilahnya kayak lagi mengandung itu di dalam diri kalian, siap untuk dilahirkan ke dunia ini gitu loh, diri kalian yang sebenarnya itu gitu. Dan kalian akan ngerasain sendiri gimana rasanya kayak damai jadi diri kalian sendiri, rasanya divine, rasanya kayak kalian punya seluruh dunia ini kayak gitu. Terus kayak apa yang kita bisa lakuin untuk bisa menuai itu semua selama full moon ini? Kita dapat Archangel Raphael dengan healthy lifestyle, gaya hidup sehat, makan sesuai gizi yang sesuai sama diri kalian, tidur dengan cukup, dan olahraga secara regular, secara teratur untuk kesehatan yang optimal. Nah jadi untuk lebih menyadari diri kalian yang sebenarnya ini, karakter kalian yang sebenarnya, dan bawa itu ke dunia ini, ke dunia realita di mana orang-orang kayak banyak yang pakai topeng atau jadi orang lain untuk dihargain di dunia ini. Yang perlu kalian lakukan cuman bikin pola hidup sehat yang menurut kalian sehat. Soalnya kan gimana badan kita yang tahu yang terbaik buat kita, jiwa kita tuh yang paling tahu yang terbaik buat kita. Apa yang orang lain bilang kayak misalnya bayam tuh sehat loh, misalnya bayam tuh sehat loh, jadi makan bayam bisa bikin hidup kalian sehat, bisa bikin tubuh kalian sehat, bikin kalian kuat. Tapi mungkin ada aja orang yang kayak makan kebanyakan bayam justru nggak sehat. Kayak contohnya mama aku tuh punya asam urat, jadi dia kalau kebanyakan makan bayam kakinya sakit. Nah kayak gitu-gitu. Jadi cuman kita yang tahu gimana porsi yang sesuai buat tubuh kita itu gitu. Terus soal olahraga juga, nah dari itu semua, dari pola hidup sehat itu yang udah mulai teratur itu, kita bisa makin tahu nih, oh kita tuh kayak gini loh, oh kita tuh kayak gini, dan nggak apa-apa buat jadi diri kita sendiri itu gitu. Itu yang bisa kita dapetin dari full moon ini. Terus apa yang bisa kita lepasin adalah show the world the real you ini yang tadi. Nah jadi mungkin kayak jadi kayak yang udah dibilang di sini, mungkin sebenarnya kayak banyak yang masukan orang-orang yang masuk ke dalam diri kalian yang kalian pertimbangkan, kayak misalnya
buat jadi orang yang baik harus kayak gini, buat jadi orang yang sehat harus kayak gini, kayak gitu-gitu. Mungkin banyak yang kayak gitu-gitu. Dan ini saatnya untuk melepas itu semua. Kalian kembali ke diri kalian yang awal gitu, yang apa yang kalian yakini benar itu. Waktunya kalian kembali ke situ, dan ya udah, itu intinya. Dan gak membiarkan nasehat-nasehat orang lain itu, karena gimana setiap nasehat apapun yang datang dari orang lain itu personal soal siapa yang ngomong itu gitu loh. Jadi misalnya orang yang bilang misalnya kayak olahraga malam itu nggak sehat loh, mungkin itu ada akarnya kenapa dia bilang itu. Entah itu karena dia dengar dari orang lain terus itu jadi dia anggap itu personal, atau dia pernah ngalamin sendiri olahraga malam terus dia sakit atau apa kayak gitu-gitu. Jadi setiap apapun yang orang lain omongin, apapun yang orang lain bilang ke kalian, itu tuh cerminan, sebenarnya lebih ke cerminan orang itu sendiri dibandingin cerminan diri kalian sendiri gitu. Jadi apapun yang orang lain bilang itu, kita nggak bisa nganggap itu personal untuk kita. Apapun yang orang lain lakuin ke kita nggak bisa nganggap itu personal untuk kita, karena apapun itu cerminan orang lain. Orang itu akan dirinya sendiri, itu nggak ada hubungannya sama kita sebenarnya kalau kita nggak ngizinin itu. Terus ini keterangan lebih lanjutnya, kita dapat Four of Wands kebalik, Hierophant, sama The Hermit kebalik. Nah, jadi yang aku dapat di sini juga sama. Kayak mungkin ada satu image yang kalian jaga baik-baik. Kayak misalnya kalian mau jadi orang baik, itu kalian jaga baik-baik image itu. Dan kalian benar-benar kayak ngikutin, misalnya kayak ada, bentar ya. Nih yang aku rasain adalah selama ini tuh kita kayak lebih banyak ngikutin apa yang orang lain ajarin ke kita. Kita jadi kayak lebih mendewakan orang lain gitu loh. Kayak apa yang orang lain bilang, informasi apapun yang orang lain masukin ke kita tuh kita ngerasanya bener, dan itu wajar banget karena kita manusia ini di sini buat belajar gitu loh. Jadi apapun yang kita masukin, kita pasti apapun yang masuk ke kita pasti kita pertimbangin gitu. Nah, tapi energi yang di sini tuh lebih banyak kayak kita lebih mendewakan omongan orang lain itu dibandingin apa yang kita rasain sendiri gitu. Dan jadi apa yang kita kayak diri kita yang sebenarnya itu lebih kayak di keep gitu di dalam diri kita aja, kayak itu nggak buat orang-orang lain lihat gitu kalian ngerasanya. Pokoknya intinya diri kalian sendiri itu kalian umpetin, dan kalian misalnya pas malam itu baru kalian munculin, pas diri kalian sendiri itu kalian munculin. Tapi itu pun juga lama-lama hilang aja gitu dari diri kalian, karena kalian lebih overprotective sama image yang kalian bangun itu di mata orang-orang. Lebih overprotective sama, mungkin kalian takut terluka atau apa, dan itu wajar banget, gak apa-apa. Tapi ini waktunya mungkin untuk dilepas mindset kayak gitu, karena kayak gitu tuh pasti juga bikin kesepian. Karena kita kalau misalnya kita jadi orang lain, dan orang lain pada akhirnya suka sama kita pun rasanya juga kayak bukan kita yang disukain, ya gak sih? Kayak gitu. Nah, terus ini gimana caranya kita bisa ngelepasin hal-hal ini? Overcoming difficulties, mengatasi kesulitan, dari Archangel Jeremiel. Yang terburuk sekarang udah di belakang kalian, dan sekarang kalian akan menghadapi challenge baru. Maaf. Dan kalian sekarang kayak ya udah cuman kayak dikumpulin aja itu challenge yang udah kalian laluin sebelumnya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakuin adalah kita mungkin bisa ngelist ya, apa aja yang udah kita hadapin selama ini, apa aja yang udah nggak sesuai lagi sama diri kalian, yang kalian rasa kayak misalnya kita tuh aslinya kayak gini loh, terus orang lain bilang enggak kok, kalian gini, kalian bisa ngelakuin ini loh, kalau misalnya ini kalian bisa ngelakuin ini loh, gini. Nah, kita lihat lagi itu cocok nggak sih sama diri kita. Misalnya udah enggak, ya udah itu kalian lepas aja dari diri kalian, kayak gitu. Terus apapun kalian bangun, bisa juga kalian bangun mindset kayak apapun yang udah kalian lakuin selama ini tuh ya udah buat pelajaran aja ke depannya. Perasaan yang udah kalian laluin selama ini, yang udah kalian rasain selama ini tuh buat pelajaran aja ke depannya. Jadi kalau misalnya ketemu perasaan ini lagi, gimana cara kita menghadapinnya, kayak gitu. Bukan, ya itulah. Terus ini ada juga kayak hal-hal yang bisa kita tahu lagi dari full moon ini, atau kayak arahan biar kita tahu sesuatu, ya gitulah.
kita bisa dapat sendiri nanti. Yang pertama, nggak kebaca. Pleiades, double mission, channeling and uplifting humanity. Double mission, misi double. Channeling tuh apa ya? Menyalurkan dan menaikkan kemanusiaan. Terus yang kedua, no, wait, postpone, pause, say no, tunggu, ditunda dulu, pause, berhenti dulu, bilang enggak. Terus ada yang ketiga, keepers of the earth, penjaga bumi. Kalian gak sendirian. Ancestors apa ya? Leluhur kalian ada di sekitar kalian. Nah, jadi kalau misalnya apapun yang kita bentuk itu, mungkin itu juga kayak apapun yang terbentuk dari diri kita itu, mungkin itu juga terbangun dari pola yang udah ada dari leluhur kita gitu loh. Misalnya kayak ada satu ajaran yang kayak di keluarga kita harus kayak gini. Nah, itu udah terbentuk dari sebelum kalian baru lahir itu, si energi pola pikir itu. Nah, ini waktunya, full moon kali ini adalah waktunya kalian ngebatasin diri kalian dari hal-hal itu, bilang enggak kalau misalnya emang itu enggak sesuai sama apa yang kalian yakinin dari awal. Itu pokoknya intinya itu, ini waktunya kalian untuk ngebatasin itu semua masuk ke dalam diri kalian. Apapun yang misalnya orang kok agak jahat, apapun yang leluhur kalian ajarin itu di dalam, misalnya di runtutan keluarga kalian, itu apa yang leluhur kalian alamin. Mungkin kalian bisa jadiin itu buat pelajaran, buat jadiin pertimbangan di hidup kalian, tapi nggak yang saklek ngikutin semua aturan itu untuk diri kalian sendiri, nggak gitu. Cuman kita bisa ngelihat itu dari satu sisi lain, tapi nanti mungkin ada sisi lain lagi yang bisa kalian lihat. Nah, itu bisa jadi pertimbangan juga. Jadi masih ada satu pertimbangan ini, ada satu pertimbangan lain. Nanti yang paling cocok untuk kalian tuh yang gimana. Dan misalnya pun kalian salah arah, misalnya pun kalian salah ngambil keputusan, itu semua tuh pasti akan ada akhirnya gitu loh. Mungkin kalian ngerasa keputusan yang kalian ambil tuh salah, kalian ngerasa kalian jahat, atau kalian ngerasa kalian nggak sesuai sama apa yang orang-orang ini mau. Mungkin nanti itu akan ngarahin kalian ke hal yang sebenarnya lebih indah lagi. Gitu, tuh namanya menaikkan kemanusiaan, karena kalian itu juga manusia, kalian punya karakter sendiri. Kita hidup di sini sebagai manusia, kita ngerasain apapun yang bisa kita rasain di dunia ini sebebas kita, apapun yang kita mau. Gitu. Jadi kita hidup di sini bukan buat orang lain. Itu inti dari bacaan ini, dari reading ini. Ya, oke lah gitu. Nah, terus ini ada dari Oracle Card, Spirit Animal. Jadi mungkin ada kayak energi-energi dari spirit animal ini yang bisa kita contoh untuk full moon ini. Yang pertama, porcupine atau landak spirit. Waktunya untuk pikiran pemula. Terus ada turkey spirit atau kalkun, berikan dengan rasa syukur dan terima kasih. Terus ada juga nightingale spirit, love is all around, cinta ada di mana-mana. Nah, dari sini juga kita bisa tahu kalau ini waktunya untuk memulai lagi. Kita lihat diri kita sendiri itu maunya apa, kayak misalnya si nightingale ini. Jadi nightingale itu kayak di sini juga ada dia. Di kartunya ada dia kayak lagi di atas, apa sih ini namanya, pokoknya yang buat memutar musik itu di zaman dulu. Dan dia pakai si mahkota ini seakan-akan yang dia mainin adalah musiknya dia sendiri, dan dia nggak orang lain mau punya musik sendiri nggak apa-apa, tapi ini musik aku. Itu intinya energi yang bisa kita contoh saat ini. Kalian nggak apa-apa itu buat orang lain, kalian nggak apa-apa nerima ajaran dari orang lain, nerima pendapat dari orang lain, tapi anggap itu kayak cuman pemberian aja gitu loh. Pemberian yang sebenarnya bisa kita keep
bisa kita keep, bisa kita pakai sendiri, atau bisa juga kita kayak ya udah simpen aja, nggak usah kita pakai atau gimana gitu. Dan itu pada akhirnya bisa kita syukurin aja semua itu, nggak perlu kayak nggak perlu kayak kita pakai setiap hari juga, tapi ya udah disyukurin aja. Itu anggap aja itu berkah yang orang lain kasih buat kita. Tapi kita punya lagu sendiri, kita bisa memulai itu semua sendiri, kita punya ciri khas kita sendiri, nyanyikanlah itu. Apapun itu, cinta itu ada di mana-mana. Kalian gak akan ngerasa kalian gak dicintai cuman karena kalian jadi diri kalian sendiri. Itu aja. Jadi embody ini semua. Oke. Kayaknya itu aja yang bisa aku sampaikan di reading kali ini. Makasih banget yang udah buat yang udah dengerin sampai saat ini. Kalau misalnya gak cocok atau gak sesuai sama yang kalian harapin, aku minta maaf. Tapi ini energi yang aku baca. Dan kalau misalnya sesuai, bisa tolong di like, di subscribe channel aku. Terus di komen kalau misalnya ada yang bisa kalian, apa yang mau kalian diskusiin. Tapi ingat, menghargai orang lain itu perlu. Terus kalau misalnya mau diskusi sama aku juga, bisa juga DM aku di Instagram. Atau kalian mau book private reading untuk reading yang personal, bisa juga dilihat di Instagram aku, nanti aku taruh di description box. DM-nya akan selalu terbuka kalau kalian mau curhat atau apa, kita bisa temenan kok kapanpun. Gitu. Makasih ya. I love you all. Dadah, see you in the next reading. Halo PL3. Nah, jadi langsung aja ya. Di sini ada 2 kartu yang kalian pilih ini buat satu. Yang pertama itu buat apa yang bisa kita tuai dari full moon kali ini, dan ini apa yang bisa kita lepasin dari full moon kali ini. Kita mulai aja. Yang bisa kita tuai, your commitment is being tested. Komitmen kalian sedang diuji dari 1/4 bulan, first quarter moon. Apa yang bisa kita lepas digambarin sama gibbous moon. Kalian sangat dekat untuk sampai ke tujuan kalian. Nah, maaf. Nah, kita mulai dari apa yang bisa kita tuai dulu ya. Nih, jadi mungkin kalian selama ini ngerasa komitmen kalian akan segala sesuatu itu akan satu hal, entah apa itu, maaf. Pokoknya ada satu hal di dalam hidup kalian yang kalian ngerasa komitmen kalian, usaha kalian untuk mencapai sesuatu itu lagi diuji terus berkali-kali. Mungkin kalian ngerasa kayak gitu. Nah, sekarang mungkin kalian kayak, apa yang bisa kita tuai adalah perasaan kalau komitmen kalian itu valid, bahwa komitmen kalian itu kuat. Keyakinan itu yang bisa kita tuai saat ini. Kayak misalnya kita diuji buat apa ya namanya? Kayak misalnya kita diuji buat bikin satu YouTube channel gitu yang bagus. Nah, mungkin selama ini kalian kayak terus-terusan kayak misalnya ternyata videonya nggak bisa ke-upload, ternyata videonya rusak atau gimana kayak gitu-gitu mungkin. Maksudnya mungkin ada banyak hal yang kalian ngerasa ini kayak komitmen kalian untuk ngelakuin sesuatu ini tuh kayak dites berkali-kali. Nah, sekarang ini saatnya waktu kalian untuk yakin kalau komitmen kalian tuh cukup kuat untuk dilanjutin terus, untuk diusahain terus, kayak gitu. Kita lihat. Pokoknya intinya apa yang bisa kita tuai saat ini tuh lebih ke mindset kita gitu loh, gimana pandangan kita terhadap si komitmen kita itu, terhadap apa yang lagi kita usahain sekarang, kayak gitu-gitu. Nah, terus sekarang kita lihat dari tarotnya apa yang bisa kita tuai. Knight of Pentacles kebalik, Three of Cups, Four of Cups. Nah, mungkin selama ini kalian ngerasa kayak apa yang kalian usahain itu jalannya lama, kayak usaha yang kalian butuhin tuh terlalu banyak, kayak dengan usaha yang udah kalian keluarin tapi hasil yang kalian dapat itu terlalu lama geraknya gitu loh, terlalu lama kalian dapatnya dan kayak stagnan aja gitu. Tapi sekarang ini
apa yang bisa kita tuai adalah keyakinan kalau komitmen kita ini cukup kuat. Kayak apa yang kita udah dapetin saat ini, apa yang hasil yang udah kita capai sampai saat ini tuh cukup dulu gitu loh buat sekarang. Saat ini itu cukup. Nah, itu intinya. Terus kayak misalnya mungkin selama ini kayak usaha-usaha kalian yang belum kalian lihat, kayak misalnya kalian udah usaha segini nih, kalian udah usaha kenceng banget segini, tapi kalian belum dapat hasil apa yang kalian mau gitu loh, rasanya kayak masih stagnan gitu. Jadi kayak nih loh, kayak nih, ini tuh kayak spirit yang ada di sekitar kalian gitu tuh kayak bilang, ini loh kalian tuh udah dapat hasil segini loh, dan kalian tuh udah usaha sampai segini, itu bagus banget gitu. Udah kalian udah dapat penghargaan itu, tapi mungkin selama ini kalian masih kayak enggak, belum cukup, ini belum cukup, belum sampai ke situ, berarti komitmen saya masih kurang kuat, mungkin kayak gitu. Nah, sekarang apa yang bisa kita raup adalah menghargai apa yang udah kita punya, menghargai apa yang udah kita komit sampai saat ini, dan anggap itu cukup. Gitu aja. Iya gitu. Pokoknya intinya apa yang bisa kita tuai itu mindset kita sendiri, perasaan kita akan komitmen kita, akan usaha-usaha kita yang udah kita lakuin selama ini untuk mencapai satu tujuan yang kita mau. Nah, terus ini apa yang bisa kita lakuin untuk menuai apa yang bisa kita tuai ini tadi. Kita dapat clear cognizance. Clear cognizance kayak kemampuan untuk tahu sesuatu gitu aja tanpa ada sumber apapun yang jelas gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba kalian tahu aja gitu sesuatu. Kayak misalnya kalian misalnya lagi di food court gitu, terus ngelihat orang bilang, oh itu orang baru aja nikah kemarin gitu, padahal nggak ada yang ngasih tahu kalian. Nah, mungkin kayak gitu. Dari Archangel Uriel, pay attention to thoughts and ideas that come to you as they are answered prayers. Perhatiin pikiran-pikiran atau ide-ide yang datang ke kalian, karena mereka bisa jadi jawaban dari doa-doa kalian. Nah, mungkin kalian lebih banyak sarannya, tapi kalian yang tahu gimana hidup kalian sendiri. Mungkin kayak banyak di saat ini mungkin selama ini banyak kayak pikiran yang tiba-tiba muncul yang kayak nggak tahu dari mana. Kayak itu tadi yang aku bilang, kayak kalian tiba-tiba tahu aja satu hal. Nah, kayak gitu mungkin kalian bisa lebih lihat lebih dalam, dan percaya kalau itu tuh beneran ada gitu loh. Jadi bukan cuman kayak sesuatu yang asal kayak apa sih ini imajinasi doang gitu, nggak gitu, tapi mungkin kayak dari apa yang kalian udah doain selama ini mungkin terjawab dari hal-hal yang muncul tiba-tiba itu. Tapi bedain sama pikiran-pikiran buruk, kayak misalnya tiba-tiba muncul kayak kalian tuh belum berusaha sampai berusaha keras, jadi emang hasil segini wajar aja buat kalian. Bedain sama pikiran-pikiran kayak gitu, soalnya ini kayak muncul tiba-tiba dan itu kayak bener-bener ide yang tek gitu loh. Nanti kalian tahu sendiri lah gimana rasanya. Nah, terus untuk hal yang bisa kita lepas tadi itu ini Gibbous Moon. Kalian sangat dekat untuk mencapai tujuan kalian. Nah, karena tadi kan kita itu ngomongin soal mindset, ini juga soal mindset. Jadi apa yang bisa kita lepas adalah mindset dimana kalau kita tuh selalu belum cukup, selalu masih jauh ke mencapai tujuan yang kita tetapin itu. Ya intinya gitu aja sih. Mungkin kayak kalian selalu ngerasa kayak enggak, ini masih belum seberapa, usaha kita masih belum seberapa. Ya mungkin akan lebih baik kalau kalian coba hargain, dan perasaan-perasaan kayak gitu, pikiran kayak gitu kalian ya batasin diri aja sama pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang kayak gitu, karena energi itu nggak bagus lagi buat kalian. Energi itu udah nggak serve kalian di yang buat yang terbaik buat kalian lagi aja gitu. Jadi yang selama ini kalian ngerasa stagnan itu karena mindset kalian sendiri, yang dimana kalian ngerasa kayak kalian nggak pernah cukup, usaha kalian nggak pernah cukup, komitmen kalian nggak pernah cukup untuk mencapai satu tujuan itu. Sekarang kita masuk ke tarotnya. Seven of Cups kebalik, terus the Moon sama Empress. Nah, ini yang tadi aku bilang, pikiran-pikiran yang ada, yang misalnya malam-malam kalian ngerasa kayak,
oh padahal sebenarnya kita bisa ngelakuin ini ya, padahal sebenarnya kita bisa ngelakuin ini buat lebih lagi, ternyata komitmen aku nggak cukup juga, ternyata usaha aku nggak cukup juga. Nah kayak gitu pikiran-pikiran yang kayak gitu-gitu yang harus dilepasin saat ini, itu akhirnya kayak menumpuk sendiri di dalam diri kalian dan menghalangi kalian untuk sampai ke titik ini, titik dimana kalian puas aja di hidup kalian. Terlalu banyak energi yang masuk ke dalam diri kalian, itu yang aku rasain. Terlalu banyak pikiran, terlalu banyak kayak wonderline gitu loh. Misalnya kayak bisa aja, itu yang tadi aku bilang, kalian terlalu banyak penyesalan kayak harusnya bisa lebih bagus ya, harusnya bisa lebih bagus, ternyata komitmen aku masih belum cukup, kayak gitu-gitu. Itu yang bisa dilepas. Terus bisa juga kalian kayak lihat apa yang sebenarnya kalian ini selama ini nggak lihat nih, kayak tadi itu, lihat pencapaian kalian selama ini, lihat 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 apa yang udah kalian usahain selama ini, dan mulai hargain diri kalian karena itu, gitu. Ya, nah terus ini ada yang kita bisa lakuin buat melepas ini semua. Kita dapat courage, keberanian dari Archangel Ariel. Be courageous, jadilah berani dan berdiri tegak untuk apa yang kalian percayain. Nah jadi apa yang kalian lepas adalah belief kalian kalau kalian nggak pernah cukup itu. Jadi dan juga kayak ketakutan kalian, karena ketakutan kalian soal kalian nggak pernah cukup, itu kalian nggak akan pernah cukup, itu yang bisa dilepasin dan bisa lebih fokus ke satu lagi yang aku dapat adalah kalian bisa lebih fokus lagi balik lagi ke tujuan awalnya. Apa sih yang kalian nilai, apa sih yang mau kalian pegang di hidup kalian sampai kalian mulai ngelakuin ini, kayak gitu. Mungkin kalian lihat lagi ke tujuan awalnya, perasaan kalian waktu kalian mulai ngelakuin itu, kalian rasain itu di dalam tubuh kalian, kayak rasa excitednya apa segala macam, sampai itu ngalahin pikiran-pikiran negatif ke nggak cukupan ini. Soalnya perasaan excited itu mulai dari awal, itu yang bikin kita mau bener-bener mulai gitu loh, bener-bener gerak. Kalau kalian ngerasa nggak cukup, kalian akan selalu stagnan di situ-situ aja gitu. Jadi intinya apa yang bisa kita lakuin? Meditasi, ingat perasaan awal kalian waktu kalian memulai apapun yang kalian lakuin ini. Jadi kita nggak yang kayak apa sih namanya, kita udah ngelakuin segini tapi pada akhirnya kita nggak ngehargain gitu. Kita ada di mindset kayak kita tuh selalu di awal gitu loh. Kita ya udah, jadi kayak mindsetnya lebih kayak ya udah nggak apa-apa kalau ini baru segini yang kita raup. Ini udah usaha besar banget dari diri kita, dan syukuri itu semua. Nanti kalian akan sampai ke mindset itu. Terus ini jadi oracle card ini isinya kayak apa yang bisa kita tahu dari full moon ini, apa yang ditunjukin ke kita dari full moon ini. Yang pertama, the great gathering, perkumpulan besar. It's all coming together, semua akan tersusun sesuai yang seharusnya. Intuitive hits, intuitif akan masuk. Soul tribe, nah jadi kita itu sebagai jiwa, kita kayak punya sekumpulan jiwa-jiwa yang sejenis gitu loh di alam lain, bukan di alam yang lebih tinggi gitu. Intinya kita tuh punya jiwa-jiwa yang sejenis yang disebut itu soul tribe itu. Terus yang kedua itu the ever unfolding rose. Apa itu? Terbuka terbuka lebar, semuanya terjadi untuk kalian, bukan kepada kalian. Terus yang ketiga adalah mirror, cermin, apa atau siapa yang trigger, yang memacu jiwa kalian. Nah ini yang tadi aku bilang, balik dari awal, apa yang memacu kalian buat mulai melakukan hal ini, melakukan
apa yang kalian lakuin ini untuk sampai ke satu tujuan yang kalian mau, balik ke mindset itu akan kejawab semuanya nanti, dan pelan-pelan akan kebuka terus apa yang bisa kebuka, apa yang kayak misalnya komitmen kalian, misalnya hasil dari usaha kalian itu akan perlahan-lahan kebuka sendiri, pada akhirnya mekar kayak bunga mawar ini. Nah, terus satu lagi yang perlu kalian tahu adalah kalian tuh nggak sendirian. Misalnya pun di sekitar kalian tuh nggak ada orang-orang lain, karena kalau misalnya kalian dengerin ini pas pandemi, kita kan juga lagi kayak banyak isolasi gitu. Mungkin kalian ngerasa kesepian atau gimana untuk terus menjalanin ini. Cuman kalau kalian lihat sebenarnya banyak sebenarnya kalian tuh dilindungi, intinya itu. Dan kalian tuh nggak pernah sendirian, selalu soul tribe kalian itu selalu ada di sekitar kalian, walaupun tubuh fisiknya mungkin nggak ada di sini, tapi energinya itu selalu ada. Mungkin kalian bisa meditasi atau apa, rasain si soul tribe, energi dari soul tribe ini, dan kalian mungkin nggak akan ngerasa kesepian lagi dari itu. Ya itu intinya, nanti akan terbuka sendiri kalau kalian mulai melakukan ini. Mulai dari awal lagi, kalian lihat apa yang trigger kalian buat ngelakuin itu, terus ikutin aja dengan mindset tetap kayak gini, dan pada akhirnya kalian akan ngelihat hasil yang besar yang kayak si bunga mawar ini automatically. Oke, sekarang terus masuk ke spirit animal oracle ini. Jadi ini tuh lebih kayak energi dari spirit animal ini yang bisa kalian contoh selama full moon ini. Yang pertama, scarab beetle spirit. maaf. Keajaiban bekerja melalui kalian. Terus coyote spirit, trust in divine detours. Percaya aja kemana alam semesta mengarahkan kalian, walaupun itu bukan yang kalian mau, intinya sih gitu. Terus maksudnya ya gitu, nanti kita masuk selanjutnya. Yang ketiga, flamingo spirit, embrace the in between. Nikmati apa yang ada di antaranya. Nah, jadi dari sini terblank. Gue denger suara orang-orang blank. Nah, jadi dari sini, dari si coyote spirit ini, mungkin kalian nggak dapat hasil yang kalian inginkan. Mungkin kalian nggak dapat hasil yang kalian inginkan di waktu yang kalian tentuin nih sekarang. Misalnya kalian hasilnya pengen 8 nih sekarang, tapi ternyata pas udah dijalanin hasil kalian kayak cuman 5, cuman 6 gitu. Nah, percaya aja kalau apapun kalian, dimanapun kalian saat ini, itu waktu yang paling tepat untuk kalian, dan masih akan selalu ada waktu buat belajar lagi. Dan dimanapun kalian itu, nggak ada jalan lain. Intinya nggak ada jalan lain itulah dimana kalian seharusnya berada. Dan ya ini, embrace aja, dinikmatin aja saat ini, saat pencapaian kalian, saat cuman masih segini. Karena waktu kayak gini tuh nggak akan keulang lagi, waktu pencapaian kalian segini tuh nggak akan keulang lagi, karena itu pasti akan terus tumbuh gitu loh. Apapun yang lagi kalian kerjain itu hasilnya pasti akan terus bertambah lagi. Jadi yang lagi segini, misalnya kayak lagi 53% gitu, itu pasti bentar lagi akan naik jadi 53,1% gitu misalnya. Nah, kalian nikmatin di saat 53% ini, perasaan kalian tuh kayak gimana, kayak gitu kalian rasain aja di dalam diri kalian, dan terima aja perasaan itu. Terus ya mungkin itu juga tadi yang bikin kalian ngerasa kayak komitmen kalian tuh selalu diuji, komitmen kalian tuh kayak nggak pernah cukup gitu. Tapi kalian selalu ingat dan kalian selalu fokus juga sama apa yang udah kalian hasilin, keajaiban apa yang kalian udah tuang ke dunia ini gitu loh. Dari apa yang udah kalian hasilin itu, fokus ke situ dan fokus ke ini gitu ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Maaf kalau kurang jelas atau gimana. Kalian selalu bisa DM aku kalau misalnya mau diskusi atau curhat atau gimana. Terus DM Instagram ya maksudnya. Nanti link account aku akan aku taruh di description box. Terus kalau misalnya mau book private reading juga bisa di situ. Terus pokoknya DM aku tuh selalu terbuka kalau kalian mau berteman atau mau
curhat atau apa, silakan. Aku akan sangat senang untuk berteman. Oke, kalau misalnya ada yang nggak sesuai sama yang harapan kalian, aku mau minta maaf dulu, dan makasih untuk udah nonton sampai akhir. Makasih udah mampir ke channel aku. Oke, dadah, love you all, see you in the next reading. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, komen kalau misalnya ada yang mau didiskusiin, tapi ingat, hargain orang lain. Oke, itu aja. Thank you, makasih banget semuanya. Dadah, see you in the next reading. Halo guys, halo Pak 4, mulai aja langsung. Jadi ini dari 2 kartu yang kalian pilih tadi, ini energi yang bisa kita tuai selama full moon ini, dari full moon kali ini. Terus ini energi yang bisa kita lepas dari full moon kali ini. Kita mulai aja. Yang pertama yang bisa kita tuai, be bold and make the first move. Apa sih namanya bold itu? Pokoknya jadi bold. Apa sih namanya? Ya udahlah, itu intinya dari Cardinal Moon. Pokoknya intinya jadilah bold dan lakuin apa yang kalian bisa lakuin pertama kali, bukan, langkah pertama yang bisa kalian ambil. Terus yang bisa kita lepasnya, don't let past hold you back, dari South Node. Jangan biarin masa lalu menahan kalian. Oke, jadi dari apa yang bisa kita tuai saat ini adalah, mungkin kalian selama ini kayak lagi ngebangun keinginan, lagi ngebangun keberanian untuk memulai sesuatu. Nah, ini saatnya kalian pada akhirnya bisa benar-benar mulai. Apa yang bisa kalian tuai adalah keberanian itu untuk pada akhirnya ngambil langkah pertama untuk ngelakuin apa yang mau kalian lakuin itu. Gitu, intinya sih gitu aja. Kayak ya singkat banget, tapi ya intinya gitu aja. Apa yang mungkin kalian selama ini kayak lebih banyak kayak shadow work, apa aja yang kalian keluarin, kayak ketakutan kalian apa aja sih yang nahan kalian selama ini untuk memulai sesuatu yang baru. Mungkin ini juga yang bisa kalian lepasin, itu salah satunya. Mungkin di masa lalu kalian ada, ya itu nantilah. Sekarang kita mulai ke apa yang kita tuai dulu. Pokoknya intinya kalian udah ngabisin waktu untuk ngebangun keberanian kalian, dan sekarang kalian pada akhirnya berani untuk memulai apa yang mau kalian mulai selama ini tuh. Oke, kita masuk ke tarotnya. Yang pertama kita dapet Two of Pentacles, Eight of Wands, sama Ten of Pentacles. Nah, jadi dari sini yang aku lihat adalah mungkin bukan cuman ketakutan itu, mungkin kayak ketakutan itu atau kebingungan kalian mau mulai dari mana, itu yang selama ini masih kalian pertimbangin, masih kalian timbang-timbang, masih kalian kayak mau yang mana duluan ya, kayak gitu loh, buat pada akhirnya mulai sesuatu itu. Nah, tapi pada akhirnya setelah kalian mulai pun, perasaan yang kalian dapetin itu yang bakalan kayak gini gitu loh, kayak kalian baru mulai dan kalian ngeliat hasilnya tuh kalian puas. Itu yang akan kalian tuai, dan itu bagus banget. Maksudnya walaupun kita tahu kalau kita mulai hasilnya nggak seberapa nih, tapi kalian puas dengan itu aja tuh udah cukup buat ngelanjutin lagi, apa sih namanya, mutusin buat ngelanjutin lagi, buat bikin yang lebih advance lagi gitu loh, buat bikin lebih lagi. Nah, kayak gitu, masa-masa dimana kalian bingung untuk memulai atau apa, itu semuanya akan kelar selesai di full moon kali ini, dan waktunya kalian untuk take action kali ini. Selamat ya, semua pertimbangan yang udah kalian itu pada akhirnya udah nggak ada lagi di pikiran kalian, dan yang penting buat kalian adalah mulai ngelakuin, mulai dari langkah yang paling gampang buat kalian, dan pada akhirnya itu tumbuh, dan kalian akan ngehargain di setiap stepnya hasil yang udah kalian capai itu, dan semuanya akan berjalan dengan semestinya gitu. Nah, terus ini kartu ini melambangin apa yang bisa kita lakuin untuk menuai apa yang bisa kita tuai ini tadi. Jadi yang bisa kita lakuin adalah angel therapy dari Archangel Raphael. berikan perhatianmu dan
kecemasan-kecemasan yang kamu rasain selama ini kepada malaikat-malaikat yang ada di sekitar kalian, dan biarin malaikat yang take care of it all for you, yang ngatasin itu semua buat kalian. Nah jadi kalau misalnya misalnya masih ada, sampai sekarang pun masih ada kecemasan atau apapun, kebingungan mau mulai dari mana tadi, itu omongin curhat semua ke malaikat yang ada di sekitar kalian. Anggaplah curhat itu ke malaikat yang ada di sekitar kalian, karena kalau kalian mau rasain mereka ada di sekitar kita, mungkin bisa kita mulai dari cerita ke diri kita sendiri ya, kayak misalnya kayak journaling apa segala macam, apa yang selama ini ngecemasin diri kalian. Dan kalau aku pribadi, misalnya udah mulai nulis nih kecemasan yang aku rasain, pada akhirnya jawaban dari kecemasan itu aku udah tahu sendiri gitu loh. Aku kalau misalnya ngelihat orang lain, kayak misalnya gini, kita diceritain sama orang lain, kita tuh bisa ngelihat kecemasan itu dari sudut pandang yang berbeda, pada akhirnya kita bisa ngejawab kecemasan itu, ngerti gak sih? Jadi kayak kita bisa punya jawaban atas kecemasan itu, kenapa kita nggak perlu cemasnya itu. Nah, kalau kalian ngelakuin itu ke diri kalian sendiri, misalnya kalian tulis nih kecemasan kalian apa aja, dan kalian coba respon diri kalian sendiri, itu kalian pasti akan nemu jalan keluar sendiri pada akhirnya. Tuh. Nah, terus untuk apa yang bisa kita lepas saat ini adalah mungkin kecemasan yang ada di diri kalian ini ada hubungannya sama kayak ini. Mungkin di masa lalu kalian kayak entah dipermalukan, kalian ngerasa malu, atau kalian ngerasa takut buat memulai lagi, merasa gagal atau apapun itu, perasaan-perasaan yang ada di masa lalu. Ini waktunya buat kalian ngelepasin itu, entah trauma apapun itu. Tapi yang namanya masa lalu itu cuman buat pembelajaran aja, dan cuman buat pertimbangan buat ngelakuin yang berikutnya. Tapi untuk keputusannya gimana, itu terserah kita di saat ini. Gimana kondisinya juga udah berbeda, kalian juga udah berkembang. Cuman kalian di saat ini yang bisa memutusin apa yang bisa kalian lakuin saat ini gitu. Nah, terus ini untuk tarotnya kita dapat 4 of Wands, 3 of Cups reverse, sama 2 of Wands. Nah, mungkin selama ini kalian ngerasa kayak kalian kurang dukungan dari orang-orang di sekitar kalian, atau misalnya orang-orang di sekitar kalian, contohnya dari rumah kalian aja, itu kayak nggak nganggep apa yang mau kalian capai ini sesuatu yang kayak valid, sesuatu yang besar gitu. Jadi kalian ngerasa pantas nggak sih ini untuk diperjuangin kayak gitu. Itu pertama. Kedua, mungkin kalian ngerasa kesepian, kalian nggak punya teman untuk melakukan itu bersama-sama, atau sekedar kayak ngasih support buat kalian, kayak ayo kalian udah berusaha keras kayak gitu. Dan ya itu yang kedua. Atau yang ketiga, mungkin ada trauma antara di keluarga kalian yang bikin kalian takut buat ngelangkah. Kayak mungkin ada sesuatu yang kayak ngebatasin kalian buat ngelangkah, atau ada sesuatu yang kayak mempermalukan kalian di depan teman-teman kalian, yang bikin kalian gak bisa enjoy sama segala sesuatu. Mungkin itu bisa kalian lihat dan coba berdamai sama segala hal itu. Karena yang aku lihat adalah saat ini kalian masih kayak terhalangi sama ilusi kalian, perasaan-perasaan kalian yang ada di masa lalu kalian itu. Tapi gimana pun, apapun yang ada di masa lalu itu, sekarang itu cuma jadi ilusi. Soalnya apa yang ada sekarang itu apa yang ada di sekitar kalian gitu. Apa yang di kayak kenangan masa lalu yang keulang lagi, itu cuma ada di otak kalian doang. Itu cuma ilusi, nggak ada. Kalian mau pegang pun itu nggak ada gitu loh. Jadi gak ada gunanya kalian masih hold back ke itu lagi, masih ngelihat ke sisi yang lain dari hidup kalian itu. Sekarang udah waktunya buat kayak ngelihat apa yang ada saat ini, ngelihat dunia apa adanya saat ini, dan masa lalu ini tuh udah cuman kayak tinggal kenangan aja, udah nggak bisa kita sentuh lagi, udah nggak bisa kita apa-apain lagi. Dan mau kita ngubah apapun juga, mau kita berusaha ngubah apapun juga udah nggak bisa. Itu karena itu udah terjadi dan ya udah gitu loh. Iya emang susah sih, itu perlu kayak berapa tahun, tapi itu bisa dimulai sekarang.
nyembuhin diri dari masa lalu itu nggak bisa langsung instan, nggak bisa langsung cepat gitu, tapi itu bisa dimulai. Kalau misalnya sekarang kalian mulai, kalian bisa kayak ngeraup hasilnya pelan-pelan kayak yang tadi kita bilang itu. Nah terus apa yang bisa kita lakuin untuk melepas itu semua? Kita dapat live review, ini masuk banget sih, dari Archangel Jeremiel. Di list apa aja yang udah terjadi di hidup kalian, terus kalian tetepin untuk merubah itu atau disembuhin apa yang emang udah, apa yang nggak seimbang dari dalam diri kalian. Nah ini bisa dilakuin kayak tadi aku bilang, kalian journaling nih apa aja kecemasan kalian, apa aja ketakutan kalian, terus kalian lihat ini dari mana sih asalnya, dari trauma yang mana, kenapa ketakutan ini bisa muncul, kenapa trauma ini bisa muncul. Kalian lihat, kalian ingat ke hidup kalian apa yang terjadi, kalian tulis itu semua. Jangan jangan terlalu masuk ke dalam hidup itu, tapi kalian tulis itu, kalian ingat itu dan kalian langsung keluarin lagi. Jadi nggak biarin itu tetap nempel di dalam diri kalian saat ini gitu. Nah setelah itu kalian bisa ketemu kuncinya gitu loh, di mana itu yang bisa disembuhin tuh dari bagian mana. Kalau kalian udah ketemu akarnya, kalian udah bisa langsung cabut itu, dan itu nggak akan tumbuh lagi gitu loh. Mungkin kalian bekasnya bisa kalian ilangin pelan-pelan, karena itu kalian misalnya satu pohon udah tumbuh di satu tempat, misalnya satu ketakutan, satu trauma itu tuh udah tumbuh di satu tempat, dan itu udah ngakar banget ke dalam tanah-tanahnya. Misalnya pun kalian cabut akarnya, pasti kan masih ada sisa-sisa akar yang ketinggalan di tanah-tanah itu kan, masih ada sisa-sisa ketakutan yang ketinggalan di dalam diri kita gitu loh. Dan itu nggak apa-apa, itu wajar banget, dan kita bisa pelan-pelan itu seiring berjalannya waktu kita cabutin satu-satu sampai akhirnya itu berkurang. Dan nggak maksudnya mungkin emang nggak bisa habis, nggak bisa benar-benar hilang, tapi seenggaknya itu nggak ngefek lagi di dalam hidup kita. Itu sih yang penting ya, itu yang perlu kita lepas di full moon kali ini. Terus kita juga punya ini 3 kartu ini, apa aja yang bisa kita tahu atau kemana kita bisa fokus untuk tahu hal-hal yang perlu kita tahu sama full moon ini. Yang pertama kita dapat you're already doing it. Kalian udah melakukan itu. Jangan berhenti overthinking, terus menghadap ke tujuan kalian, ke tujuan hati kalian. Terus yang kedua adalah the great gathering, perkumpulan besar ya. Semua akan tersusun pada tempatnya. Intuitive muncul, soul tribe. Jadi soul tribe itu lebih kayak, jadi kan kita punya satu jiwa nih ya, di keberadaan yang lebih tinggi itu kita kayak punya sekumpulan jiwa-jiwa lain yang kayak mirip sama jiwa kita. Intinya sih kayak gitu soul tribe, tapi itu bisa kalian pelajarin sendiri, bisa kalian kayak pemahaman kalian atas soul tribe itu kayak gimana, dan kalian bisa tahu sendiri soul tribe kalian tuh yang kayak gimana. Kalian bisa ngerasain energinya sendiri mungkin kalau emang itu ada di keyakinan kalian. Terus yang ketiga ada priestess. How are you being called to step up and lead? Gimana kalian merasa terpanggil untuk melangkah dan memimpin diri kalian sendiri, untuk memulai memimpin diri kalian sendiri. Nah, ini bentar ya. Ini sama kayak tadi yang aku bilang, jangan biarin masa lalu, sesuatu yang terjadi di masa lalu kalian ini yang ngebangun satu pikiran di dalam diri kalian itu ngehalangin kalian buat akhirnya mulai take action ini. Jangan sampai itu terlalu ngebulek di dalam diri kalian sampai akhirnya kalian nggak tahu langkah mana yang tadi itu, yang langkah mana yang harus kalian lakuin pertama. Clear itu semua kita bisa meditasi selalu. Banyak banget meditasi yang tersedia di misalnya di YouTube gitu, yang buat kayak gitu, buat clear mind, kayak clear pikiran kita biar akhirnya bening lagi dan kita tahu langkah mana sih yang pertama yang harus kita ambil. Terus yang kedua adalah kita nggak pernah sendirian. Kalau misalnya kita mau ngerasain, misalnya pun kita nggak punya teman-teman kita di dunia fisik kita saat ini, tapi kita bisa ngerasain energinya. Energi itu bisa ada di mana-mana, walaupun orangnya ada di sana, di mana, di ujung dunia jauh dari kita atau gimana, tapi energi itu bisa kita rasain.
Gimana caranya? Kita kosongin diri kita, kita fokus ke hati kita. Jadi di tubuh kita tuh kan ada fokus-fokus energi ya, ki cakra namanya. Nah, kita fokus ke situ karena kita ingat energi yang sejenis itu akan saling tarik menarik satu sama lain. Kalau kita fokus ke satu titik, misalnya kayak ke hati kita, di mana kita benar-benar pure energi dari dalam diri kita, nggak kena dari energi dari luar, itu kita akan menarik energi dari orang-orang lain atau dari jiwa-jiwa lain yang sejenis sama yang kita pancarin itu gitu. Dan itu walaupun nggak ada wujud fisiknya, tapi itu benar-benar bikin ngerasa nggak kesepian sih. Jadi kayak ngerasa itu normal, dan mungkin itu bisa ketarik ke dalam kehidupan fisik kalian juga gitu. Nah, terus ini juga, kalian balik lagi ke tujuan. Salah. Jadi intinya adalah kalian balik lagi ke dalam diri kalian, apa yang mau kalian capai di dunia ini. Kalau misalnya itu pikiran-pikiran buruk, itu masa lalu, itu nggak ada. Apa yang bisa kalian capai di dunia ini, kalian pegang kendali atas hidup kalian sendiri, atas diri kalian, atas pikiran, perasaan kalian, bebas dari energi-energi dari luar ini. Tuh. Itu fokusnya di full moon kali ini. Terus ini ada kayak energi dari spirit animal yang mungkin bisa kita contoh dari full moon kali ini juga. Yang pertama adalah dolphin, lumba-lumba. This and that are true. Ini dan itu bisa aja benar. Iya, nggak ada yang salah di dunia ini. Ada, cuman ya gitulah. Itu personal. Yang kedua, dove spirit, burung dara ya. Burung apa sih? Merpati ya? Iya, burung merpati. Be at peace. Cobalah lebih in tune dengan kedamaian yang ada di dalam hati kamu. Pokoknya intinya, beradalah di dalam situasi yang damai. Terus yang ketiga adalah lizard spirit, kadal. Dream the world into being. Mimpiin dunia yang kalian mimpiin itu sampai itu ada di dunia nyata kita. Nah, yang pertama lumba-lumba. Lumba-lumba kan itu pengen tahu ya. Lumba-lumba kan hewan yang pengen tahu, yang rasa penasarannya tuh tinggi. Walaupun kayak misalnya dia tahu dia tuh punyanya paru-paru, dia nafas pakai oksigen kayak manusia gitu, tapi dia tinggal di laut. Dia bisa nyoba segala sesuatu itu tanpa ada batasan apapun gitu loh, walaupun sebenarnya fisiknya tuh nggak sesuai. Nah, sama kalian, coba kalian kayak apa ya namanya, anggap aja ini ya udah, masa lalu itu valid, masa lalu itu ada di dalam diri kita, trauma itu ada di dalam diri kita, itu semua ada. Tapi ya udah, biarin ada aja, biarin dia benar, biarin dia jadi pembelajaran, tapi jangan biarin dia jadi patokan hidup kita. Kita masih bisa ngelakuin sesuatu walaupun dia ada di dalam tubuh kita. Kayak misalnya si lumba-lumba ini, walaupun paru-paru itu ada di dalam diri dia, tapi dia bisa aja tinggal di laut, dia bisa survive di laut, dia bisa hidup dan bahagia di laut. Gitu intinya. Jadi validasi si masa lalu ini nggak bikin si masa lalu ini jadi penghambat kehidupan kalian, intinya sih gitu. Terus yang ini, be at peace, meditasi itu benar-benar penting banget, dan itu benar-benar ngubah hidup aku banget, hidup kita banget. Contohnya aku tuh benar-benar dulu pernah ada di titik dimana masa lalu aku juga kayak mempengaruhi hidup aku banget gitu loh. Tapi setelah aku mulai kayak meditasi, mungkin emang nggak cepet, nggak langsung yang kayak sebulan 2 bulan gitu, tapi setelah 1 tahun dilewatin, itu tuh bener-bener kayak berubah banget, bener-bener kayak damai. Rasanya tuh lebih in touch sama diri kalian yang pure gitu loh, in touch sama jiwa kalian waktu kalian baru lahir gitu, kayak yang waktu kalian baru lahir. Soalnya kan kita satu manusia terlahir di dunia ini sama satu jiwa ya, tapi banyak energi yang masuk ke diri kita, kayak misalnya luka dari masa lalu kayak gitu-gitu, yang akhirnya mempengaruhi diri kita gitu loh. Tapi sebenarnya jiwa kita tuh ya masih kayak gitu aja, jiwa kita tuh masih damai aja, kayak bayi yang baru lahir kan damai gitu loh. Kita kalau ngerasain energi bayi yang baru lahir kan juga damai. Kalian coba intern sama
kalian coba apa sih namanya, kayak misalnya kayak radio gitu kan, kita nyari ke satu saluran yang kita mau gitu. Nah, kita cari ke saluran itu di mana kita tuh damai banget gitu, kayak gitu. Bentar. Oke, dilanjut lagi. Pokoknya intinya sisi kedamaian dalam diri kalian itu pasti masih ada. Dan kalian coba nyambungin seluruh hati kalian, pikiran kalian, misalnya ini udah mencoba masuk lagi ke dalam diri kalian, kalian sambungin ke kedamaian itu lagi. Meditasi itu benar-benar ngerubah hidup banget, sekali lagi aku bilang, karena emang sepenting itu. mau itu kalian anggap bullshit atau apa, tapi itu benar-benar nolong. Terus kayak misalnya ini kadal, tapi yang ada di pikiran aku lebih ke cicak sih. Jadi si cicak itu kan kita tahu kalau dia ngerasa sesuatu udah berbahaya buat dia lepasin satu bagian tubuhnya. Dia lepasin si ekornya itu biar dia nggak ketangkep sama bahaya itu. Nah, sama itu energi yang harus kalian contoh juga. Kayak misalnya ada satu kenangan masa lalu yang kalian rasa itu berbahaya buat diri kalian gitu loh. Itu bisa menghalangi kalian untuk melakukan sesuatu. Kalian lepasin itu dari dalam diri kalian, langsung udah buang aja. Nanti sesuatu yang baru akan tumbuh lagi yang lebih sesuai sama diri kalian. Kita tuh akan selalu tumbuh, kita selalu regenerasi. Makan yang sehat makanya. makan yang mendukung proses regenerasi dalam tubuh. Itu penting juga. Nah, ya gitu intinya. Pokoknya kalau kalian ngerasain ada sesuatu yang udah ada pikiran-pikiran atau perasaan yang udah kalian rasa kayak wah, danger gitu, kalian langsung lepasin pikiran itu, batasin diri kalian, nanti akan tumbuh sesuatu yang lebih bagus lagi. Intinya itu. Oke, segitu aja yang aku bisa bacain di reading kali ini. Makasih banget udah dengerin sampai sekarang. Maafin aku kalau misalnya ini kayak terkesan masih amatir atau gimana, karena emang aku juga baru mulai. Jadi kita sama-sama belajar aja. Dan kalau misalnya ini cocok buat kalian, bisa tolong di like, subscribe channel aku, dan komen kalau emang mau diskusi juga. Tapi ingat, hargain pendapat orang lain selalu. Terus kalau misalnya kalian mau curhat atau apa juga, mau diskusi soal ini juga di dalam hidup kalian gitu, misalnya DM Instagram aku tuh selalu terbuka. Account Instagram aku nanti aku cantumin di description box. Dan kalau misalnya kalian mau book personal reading juga, itu bisa juga dari sana. Ya udah itu aja kayaknya. Oh ya, aku juga bakalan share banyak info soal spiritual atau tarot ini, tapi itu juga baru mulai, jadi pelan-pelan kita sambil jalan. Oke. Sip. Makasih banget, much love buat kalian semua. Good luck dalam menjalani hidup selalu. Dan walaupun kalian sebenarnya ya butuh sih, kalian sebenarnya cukup capable tanpa luck pun. Tapi gimana kita butuh luck sih di hidup ini. Oke. Intinya makasih banget semua. Maaf kalau ada kesalahan kata. Love you all. Dadah. See you in the next reading.